Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Apa kabar? Salam sehat buat teman-teman semua sobat bocah belajar tani. Kali ini bocah belajar tani ada di Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Ini di lahan milik Pak Mariadi yang dulu pernah saya datang ke sini bersama suhu saya, yaitu Gusman Bojonegoro. Di saat lahan Pak Mariadi ini setelah rolling tanaman dari tanaman pisang kemudian ditanami bawang merah dan kurang memuaskan dulur hasilnya karena olah lahan yang kurang baik. Dan ini terbukti dulur, setelah diolah lahan yang sesuai kaidah daripada pertanian bawang merah, yaitu mengikuti daripada anjuran-anjuran yang telah kami sarankan. Juga beliau mengikuti banyak hal tentang cara olah lahan yang biasa kita lakukan. Alhamdulillah tanamannya kali ini bagus dulur, bagus, tapi masih ada tetap komen-komen untuk tanaman Pak Mariadi ini. Walaupun beliau itu adalah ketua kelompok tani di Desa Trepan, tapi namanya kita itu saling tukar pengetahuan, kita saling tukar ilmu, kita sharing. Jadi kita juga wajib untuk memberikan warning atau memberitahu bagaimana lebih baiknya. Walaupun kita itu juga saling menghargai satu sama lain cara-cara pertanian yang telah dilakukan oleh para petani-petani senior seperti Pak Mariadi. Seperti tanaman Pak Mariadi hari ini keseluruhan overall bagus, tidak ada moler, aman dari moler dulur. Kontur tanahnya bagus, pH-nya juga bagus. Ini tadi saya sempat cek, pH-nya bagus. Hanya saja memang ada sebagian itu yang macet, tapi tidak keseluruhan dulur. Jadi ada satu sisi bedeng itu yang tanamannya macet, tapi karena ini masih usia di bawah 30 HST, ini masih kita bisa genjot untuk pemupukan agar bisa ngejar ke yang tanaman subur. Dan untuk tanaman Pak Mariadi ini menurut saya ini minim pupuk dulur, sepertinya kurang pupuk. Jadi tidak rata tumbuhnya. Sebagian itu ada yang kurus, juga ada yang gemuk. Dan unsur P-nya sangat kurang kalau menurut saya. Jadi batangnya itu, popornya dan daunnya itu kecil-kecil. Dia panjang tapi kecil-kecil sekali. Jadi itu subur tapi kurang besar daripada popornya. Buat Pak Mariadi, karena beliau hari ini sedang bekerja, beliau itu karyawan di Petro Kimia Daya untuk pengolahan air, Petrokimia Gresik yang untuk air. Jadi di dekat sini, di dekat rumah. Untuk dulur-dulur semua, ini sudah terbukti bahwasannya olah lahan itu pada tanaman bawang merah itu sangatlah penting. Karena sebagus apapun benihnya, kalau ditanam di lahan yang kurang cocok atau lahan yang olah lahannya kurang sesuai dengan habitat daripada bawang merah, maka juga akan percuma dan gagal. Juga sebagus apapun lahannya, olah lahannya, kalau benihnya tidak berkualitas, itu juga akan sulit dalam perawatan. Dan informasi ini benih dari Tajuk GY. Kemarin itu beliau itu benih itu beli benih apitan waktu harga masih di bawah 40, sekitar 37 atau 39 situ dulur. Waktu itu ini benih apitan. Dan celakanya disimpan di gudang pupuk. Akhirnya
banyak yang busuk dulur. Karena uap daripada pupuk nitrogen itu, karena di gudangnya beliau itu, karena ketua kelompok tani adalah gudang pupuk urea untuk menyediakan pupuk bagi petani di desa Trepan. Itu beliaunya disimpan di gudang pupuk, akhirnya banyak yang busuk. Alhamdulillah ini masih cukup dulur, dan lebih untuk tanam satu petak ini, padahal biasanya ini hampir 2 kuintal untuk benih. Ini 1,5 kuintal cukup karena benih apitan. Nanti akan kita shoot dulur, seperti apa tanaman itu yang subur tapi kurang unsur fosfat. Bisa dilihat nanti. Dan buat dulur semua, pupuk fosfat itu penyerapannya tidaklah seperti pupuk nitrogen. Karena pupuk nitrogen itu di saat pH itu standar atau di angka di atas 5, dia akan langsung cepat terserap dulu oleh tanaman. Tapi beda halnya dengan fosfat, karena pupuk fosfat itu apalagi yang subsidi yang masih mengandung klor, itu dia perlu diproses oleh tanah. Sehingga fosfat itu akan terserap di pH di bawah 5 dulu. Itu kenapa kita kalau melakukan pemupukan itu di awal setelah kita pupuk itu 3 hari setelah kita pupuk itu, maka pH itu akan drop. pH itu drop dan fosfat akan naik, masuk dulu. Kemudian begitu pH-nya naik, baru nitrogen dan kaliumnya masuk. Seperti itu. Jadi pabrikan itu sudah men-setting pupuk itu sebagaimana mestinya untuk penyerapan itu didulukan untuk fosfatnya. Karena kalau didulukan nitrogennya yang terserap cepat, maka nanti pertumbuhannya akan panjang dan kurang besar popornya. Itu kenapa pH itu oleh pabrikan supaya terserap terlebih dahulu, pH-nya drop. Itu ciri khas daripada pupuk. Jadi buat dulur semua, kalau setelah dipupuk itu jangan heran kalau pH itu drop, apalagi yang pupuk yang masih belum siap serap. Oke dulur, kita akan tunjukkan mana tanaman yang subur tapi kurang fosfat atau kurang besar batangnya. Seperti ini dulur. Jadi seperti ini dulur, ini subur, tingginya sudah hampir 35, tapi batangnya kecil-kecil dan daunnya kecil sekali dulur. Kecil-kecil, anaknya banyak, ini sepertinya dipeges. Tapi kalau benih dari tajuk GY yang apitan ini sebenarnya kalau ditanam di usia ini kurang dari 30 dulur. Sepertinya harusnya tidak usah dipeges. Nanti akan saya konfirmasi ke Pak Mariadi karena Pak Mariadinya sedang bekerja. Nggak ada orangnya ini. Ada ibu. Jenengan lagi. Jagung, ya. Oh, ngerawat jagung nih ibu. Ya. Oh, ini teman-teman, ibu ini lagi ngerawat jagung. Ini bersebelahan dengan lahan milik Pak Mariadi. Oke. Tanamannya bagus sekali dulur ini, cuma ini masih kurang besar untuk popornya. Nah, itu di sana itu ada indikasi molar dulur. Ada indikasi molar. Hanya ada 1-2 yang seperti itu. Itu bisa faktor dari bawaan benih. Seperti ini lho, lur. Ini bisa faktor bawaan benih dan ini bisa dari tanah. Ini sepertinya ada hewan pengganggu karena dia molernya tidak seperti biasanya. Dia tidak memanjang tapi dia menguning dari bawah.
Ini biasanya ada hewan pengganggu yang merusak perakaran. Kalau yang moler itu seperti ini loh dulur. Kalau ini molernya faktor jamur. Sudah positif ini. Tapi sebelahnya tidak dulur. Ini nanti buat Pak Mariadi, ini segera dilakukan pembersihan dan pemberantasan jamurnya. Ini caranya bisa dicabut dan dikocor trikoderma. Atau disprei fungisida dosis tinggi untuk khusus tanaman ini saja. Disprei itu sekitarnya. Supaya dia tidak menular ke sebelahnya. Nah, seperti itu dulur, itu ada macet di pinggir. Tapi yang tengah bagus. Keseluruhan yang bedengan di tengah tanamannya bagus. Tapi yang pinggir ini ada masalah. Kiri dan kanannya ada masalah. Seperti itu. Tapi untuk overall ini masih bagus. Dan bisa dikatakan ini tanaman terbaik saat ini di lahan ini. Di beberapa waktu lalu itu tanam tidak seperti ini dulur. Ini beliau sepertinya pupuknya tidak digenjot karena takut moler. Tapi kalau melihat lahan yang seperti ini, harusnya ini berani dulur untuk dipupuk. Ini awalnya gotnya ini sangat dangkal dulur. Sudah bedengannya lebar, gotnya dangkal sekali, sehingga dia itu kurang tiris untuk bedengannya. Sekarang sudah ditinggikan mengikuti metode-metode yang kita sarankan, dan alhamdulillah tanamannya bagus. Oke dulur, terima kasih. Cukup dari saya, Dwi Widang. Oh ya, ini informasi. Besok hari Jumat Bocah Belajar Tani akan ke Nganjuk. Jadi dulur-dulur semua di seputaran Nganjuk besok akan ngonten di Nganjuk. Dan akan ke pembenihan Tajuk Giye untuk ngambil benih. Walaupun benih harga 100.000, Bocah Belajar Tani akan tetap beli benih. Baik dulur, mungkin itu saja penjelasan dari Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat. Dan untuk dulur-dulur semua, hari Jumat Bocah Belajar Tani akan ke Nganjuk untuk beli benih walaupun harganya 100.000. Terima kasih. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.